Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat Allah kita bisa melaksanakan ibadah kewajiban kita pada siang hari ini sebagai seorang laki-laki muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kiranya ibadah Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal khutbah ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kita semuanya, diri khatib dan kita semuanya, agar senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah sebaik-baik manusia. Takwa inilah nanti yang akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memasuki tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat kita pada siang hari ini yaitu syarat diterimanya amal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika setiap hari, setiap saat kita melaksanakan amal, melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan, namun semua kegiatan kita, banyak dari kegiatan kita, ibadah kita, amal kita rupanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita prihatin dengan ini. Tentu kita perlu kembali mempelajari, melihat kembali apa sebenarnya syarat-syarat
amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Begitu bermanfaat bagi kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dua saja syarat amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya lah setiap amal kita itu kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya hanya karena Allah saja, tidak karena yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, setiap amal yang kita lakukan haruslah berdasarkan contoh petunjuk dari Rasulullah SAW. Kita ikuti petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Ittiba'ur Rasul. Jadi kalau seandainya dua hal ini kita lakukan dalam setiap amal kita, yaitu amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah SAW, insya Allah amal-amal kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka hendaknya lah yang kita lakukan yaitu falyamal amalan sholihan. Hendaknya lah kita melakukan amal-amal soleh, yaitu amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, amal-amal yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Kemudian wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan kita melakukan amal yang dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya adalah amal yang kita lakukan haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, hendaknya lah kita terus memperhatikan amal-amal kita adalah amal-amal yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan contoh teladan dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ikhlas, perkara adalah perkara niat. Niat ini kaum muslimin adalah yang sangat menentukan sekali amal yang dilakukan oleh seseorang. Seorang yang melakukan perbuatan baik itu adalah karena niatnya. Seorang melakukan perbuatan buruk itu ada pada niatnya. Maka niat ini sangat menentukan amal yang dilakukan oleh seseorang. Innamal a'malu binniyat, kata Rasul. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara ditentukan oleh apa yang diniatkannya itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kelanjutan hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya niat untuk melakukan amal itu karena Allah, maka kita akan dituntun untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya niat
melakukan amal karena Allah, dia akan sanggup untuk melakukan sholat, dia akan mudah untuk melakukan puasa, dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah hartanya, yaitu menunaikan zakatnya, berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu. Dia akan mudah untuk mengeluarkan hartanya lebih banyak lagi. Dia akan mengeluarkan hartanya untuk ibadah haji dan umrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, ada orang yang niatnya itu dalam hijrahnya itu hanya dilakukannya hanya karena seorang perempuan laki-laki dia berhijrah, berpindah suatu tempat atau berpindah rangainya, itu dilakukannya karena seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan itu saja tanpa mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita temukan ini dalam sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dan sahabat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, ada seorang muhajir Ummu Qais, yaitu seorang pemuda yang mencintai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Kemudian perempuan ini karena dia taat dan patuh sama Allah dan Rasulnya, dia pergi hijrah. Dan muhajir Ummu Qais, pemuda ini menolaknya, tidak mau. Tapi karena perempuan ini bersikeras untuk pergi hijrah, akhirnya dia pun ikut hijrah juga karena perempuan yang dicintainya pergi hijrah. Maka orang yang semacam ini kaum muslimin, dia melakukan amal hanya mendapatkan itu yang diinginkannya. Ada orang yang berhijrah melakukan amal, dia melakukannya karena dunia dan seluruh isinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita penting untuk memperhatikan niat kita dalam melakukan setiap amal kita, hendaknya lah kita landaskan hanya karena Allah semata. Ibarat seperti susu murni yang keluar dari tubuhnya hewan kambing dan sapi, di mana susu murni tersebut tidak bercampur dengan darah dan kotoran, yang mana ketika keluarnya susu murni ini itu adalah di antara darah dan kotoran, tapi tidak tercampur sedikit pun. Maka hendaknya lah setiap amal ibadah yang kita lakukan, kita terus mengkoreksi dan mengevaluasi supaya amal ibadah kita ini hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapat nilai, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, naiknya jabatan kita. Tidak itu yang kita inginkan dalam melakukan ibadah kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum muslimin, kita lihat pada Ramadan ini sudah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta ampun dan meraih pahala yang sebesar-besarnya, tapi masih banyak juga kaum muslimin, orang-orang muslim yang tidak hirau dengan ini, yang tidak punya, masih tidak ada juga niatnya untuk berubah, masih juga tidak ada niatnya untuk beralih dari perbuatannya di luar Ramadan sampai memasuki Ramadan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih juga senang dengan kehidupan dunia ini. Dia masih juga senang dengan bermegah-megahan terhadap kehidupan dunia ini. Hartanya,
dia bangga-banggakan dan sampai membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini yang akan dipertahankan terus? Tentu tidak. Jangan sampai gara-gara kita bermegah-megah di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini, kita terus bermegah-megah memperturutkan hawa nafsu kita, lupa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita pun sudah hampir dekat dengan kematian, sudah hampir dekat dengan yang kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau sudah dekat seperti ini, tidak ada gunanya lagi keinsafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sehingga tidak terasa sudah dekat ke liang kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita terus memperhatikan niat kita ini, kita kuatkan niat kita ini dalam setiap amal kita, agar setiap amal kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita perlu kaum muslimin, karena yang namanya niat ini adanya di dalam hati yang cenderung berubah, maka kita harus senantiasa meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu tetap diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ketaatan dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, istiqomahkanlah hati kami dalam ketaatan dalam agama ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan niat ini, kiranya kita insyaallah setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam amal kita agar amal kita diterima oleh Allah, hendaknya lah kita melakukan amal itu sesuai dengan contoh tauladan dari Rasulullah. Jangan kita melakukan amalan ibadah yang khusus, apalagi itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, apalagi sampai mengada-adakan. Maka kalau kita sampai mengada-adakan amal khusus yang di luar dari contoh dari Rasulullah, maka amal kita ditolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minha fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan urusan agama ini yang tidak ada padanya, yang tidak merupakan bagian darinya, maka dia tertolak. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam urusan agama kita ini, dalam setiap amal kita ini, hendaknya kita selalu mencontoh kepada Rasulullah SAW. Antaranya amal yang utama seperti solat kita terus kita perhatikan bagaimana solat kita ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasul pun mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memperhatikan dua syarat ini, yaitu setiap amal kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, insyaallah mudah-mudahan amal-amal kita adalah amal-amal yang tidak tertolak, amal-amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita terus memperhatikan amal kita harus sesuai dengan dua syarat ini. Semoga setiap amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة